Lantai basement ini tergenang air sejak banjir besar yang terjadi hari Kamis lalu. Plafon, utilitas, dan bangunan yang ada di basement 1 ini rusak akibat terjangan air. Sejumlah mobil masih terlihat berada di dalam basement 1 dan 2 gedung ini karena belum bisa keluar. Posisi mobil sudah berubah-ubah karena terseret arus air yang kuat saat kejadian. Iya, itu juga kadang suka ngeri juga ya kalau parkir di basement. Cuman alhamdulillah sampai sekarang ini sih nggak pernah mobil aku, alhamdulillah belum pernah ada yang turun mesin karena kebanjiran. Kalaupun banjir ya paling masih bisa terantisipasi oleh tinggi mobilnya. Cuman ya kalau di basement gitu-gitu, emang kita mencari gedung yang memang kalau udah hujan mulai besar, kita mulai antisipasinya harus cepat. Seenggaknya keluar, cari yang gampang lah gitu. Pernah sih waktu itu dengar basement yang kebanjiran dan sempat lihat di YouTube juga, terus lihat di berita sama sempat baca di Google sih tentang berita yang basement yang kebanjiran itu. Iya, kalau nggak salah waktu itu saya lihat ada di berita ya, di daerah Sudirman kalau nggak salah ya. Jadi saya lihat tuh airnya lagi gede-gedenya masuk itu ke dalam basement. Cuman saya nggak tahu kalau di situ ada berapa korban jiwa, saya nggak ngerti karena cuman ngeliat sepintas di berita doang sih. Iya, aku sih pernah dengar waktu itu setahun yang lalu ya, yang banjir luar biasa yang memakan korban. Tanggul jebol, akhirnya air masuk, itu yang sempat membuat saya kaget. Tahun 2013 terjadi bencana banjir yang tidak kita harapkan. Itu beberapa gedung di ibu kota terendam air. Kalau saya disuruh untuk cerita-cerita kejadian itu lagi, Mbak, saya sama sekali nggak percaya. Memang kejadiannya sudah setahun yang lalu, tapi buat saya itu rasanya baru saja kemarin. Baru saja saya ngobrol sama beliau, tapi ternyata saya sama sekali nggak menyangka kalau kejadian ini begitu cepat. Gimana, Riz? Tidak ada korban yang ditemukan, Pak. Coba kalau gitu kamu cepat ke sana. Siap, ayo cepat. Dan di sini ditemukan satu korban, Dan. Siapa, Riz? Ada identitasnya? Ada, Dan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dapat info kerja di sini dari Pak Kadir karena di sini lagi butuh karyawan untuk menjaga tiket, Mbak. Kalau tidak ada Pak Kadir, mungkin sampai saat ini saya masih nganggur, Mbak, di kampung. Yang paling saya sedih dan paling saya ingat sampai saat ini itu adalah pesan terakhirnya beliau, Mbak. Pada saat saya masuk kerja, saya merasa di basement itu sangat beda sekali suasananya. Saya mencium bau-bau yang tidak sedap, seperti bau bangkai, bau busuk, bau sampah. Pokoknya bau-bau yang tidak sedap, Mbak. Siang-siang merinding.
aja. Mana oleh-oleh? Katanya baru pulang kampung. Tenang aja, oleh-oleh masih ada di kosan, masih dalam kardus, belum aku apa-apain. Nanti aku bawain ya buat kamu. Bagus. Kok basement jadi bau air kali? Loh, kamu belum tahu, Fit? Emang ada apaan, Bro? Basement kita kemarin kan kebanjiran, bahkan sampai tenggelam. Masuk TV loh, kamu nggak nonton? Hah? Sampai separah itu, Rum. Sampai masuk TV segala. Iya. Terus gimana? Ada korban nggak? Oh, sana Pak, lewat sana. Iya. Fit, ceritanya disambung ntar ya. Aku ke atas dulu. Oh yaudah, ya. Dah. Aduh, kira-kira besok nih tempat lokasi syuting banjir nggak ya gitu karena hujan besar gitu. Dan tempat aksesnya banjir nggak ya? Kadang-kadang karena di tempat tinggal sendiri juga memang nyimpen mobil juga di basement kan. Takutnya tiba-tiba hujan gede yang ya namanya musibah kan nggak pernah ada yang tahu gitu. Keluar lagi, mie lagi. Setiap pertengahan bulan menunya ini terus. Yaudah, nikmatin aja. Fit, kamu makan yang ini aja. Bapak bikin saya kaget aja. Ayo ambil ya. Nanti Bapak makan apa? Ambil. Saya sudah makan tadi. Beneran nih, Pak? Iya. Ayo silakan. Makasih ya, Pak. Ngomong-ngomong, baju Bapak basah. Oh, iya, enggak apa-apa. Enak nih, kerja sama bos. Kebagian makan enak terus. Iya. Fit, bapak sama ibu kamu di rumah sehat kan? Oh, mereka alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bahkan nanyain Bapak terus, kok udah lama nggak pulang kampung? Biasanya tiap 3 bulan sekali Bapak nyekar kan? Iya. Nanti kalau Citra libur, saya pasti pulang ke kampung. Sekalian nengokin makamnya Ibu Citra. Terus mampir ke makamnya, ya? Bener ya, Pak? Iya. Iya, Fit. Saya minta tolong sama kamu ya. Tolong jagain Citra. Memangnya Bapak mau ada tugas keluar kota? Oh, enggak. Saya cuma titip Citra sama kamu. Kan selama ini Citra dekat sama kamu. Oh, kalau itu tenang aja, Pak. Beres, siap. Makasih ya, Pak, Fit. saya makan ya? Ayo, makan. Hai, pantesan mojok di sini. Makan nasi kotak dia. Beli di mana? Nih, dikasih kok. Ya kan, Pak? Sama siapa? Tadi aku sama Pak Kadir, Rum, di sini. Jangan ngawur kalau ngomong. Rum, ngawur gimana sih? Tadi tuh aku sama Pak Kadir di sini. Ini dikasih Pak Kadir. Lagian kamu tahu kan, menu aku tiap pertengahan bulan apalagi sih? Kalau nggak telur, ya mie. Ini beneran, Rum, dikasih sama Pak Kadir. Malah bengong. Oh, aku balik jaga ya. Kenapa sih, Rum? Peristiwa misterinya, kalau yang dikabarkan ada cuma beberapa orang yang meninggal, tapi sebenarnya katanya lebih dari itu yang meninggalnya. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Kamu tahu, bos yang punya mobil ini itu orang yang sangat resik. Dia paling gak suka mobil kotor kayak gini. Mendingan kamu cuci mobil ini dulu, baru bisa sampai. Iya, Pak. Loh, kemana bapak itu tadi ya?
Kisah misteri di basement sih sebenarnya dulu ada salah satu mall di Bandung yang emang sering didatengin kan, dan itu juga baru-baru buka gitu waktu itu, dan sempat merinding juga sih dengar karena katanya banyak banget yang security-nya akhirnya keluar dari tempat kerja mall tersebut, banyak yang ngelihat istilahnya bapak security-nya banyak yang ngelihat ada penampakan aneh di basement. Loh, kemana bapak itu tadi ya? Ya kan? Hati-hati dong, punya mata nggak sih? Ya ampun. Apa? Siapa sih itu? Jalan nggak lihat-lihat. Supir barunya si bos. Supir barunya si bos? Kan ada Pak Kadir. Emang bos punya supir gue? Fit, tadi kamu dicariin Pak Samsul tuh. Katanya suruh beliin ATK. Aduh, kenapa aku lagi sih? Emang gak ada yang lain apa? Kamu kayak nggak tahu si bos aja. Kamu kan pegawai kesayangan. Ya nggak gitu juga kali. Lumayan nih 20 menit tiduran di musola. Aduh, udah deh. Daripada ntar Pak Samsul ngambek. Nih duitnya. Udah sono. Ya. Mas, kok ngepelnya di situ terus sih? Kayak kenal deh. Rustam. 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 Citra, kamu di sini. Lagi apa? Mau ketemu Bapak ya? Enggak, Mbak. Tadi habis dari kantor Bapak di atas. Oh. Siapa, Mbak? Oh, itu tadi, udah, lupain. Kamu mau ketemu Bapak? Yuk, Mbak antar yuk. Kenapa? Kok nggak mau ketemu Bapak? Memangnya Mbak nggak tahu? Soal apa ya? Bapak sudah malam. Maksud kamu, Bapak sudah nggak ada? Bapak sudah meninggal, Mbak. Bapak udah nggak sama kita lagi. Nggak mungkin, Citra, ini nggak mungkin. Waktu Ibu meninggal, Bapak pernah bilang jika sudah tiba saatnya, kita harus bisa merelakan orang yang kita sayangi pergi meninggalkan kita. Jadi kakak juga harus bisa merelakan Bapak seperti saya. Tapi bagaimana ceritanya? Bapak meninggal kenapa? Bapak sakit. Bapak meninggal di gedung ini, Mbak. Di sini. Petugas di sini, Bapak sedang istirahat. Waktu tanggul kali di sebelah itu mulai jebol dan air mulai masuk. Dari mana? Cepat, cepat, bangun jebol. Tanggulnya mana, Pak? Sudah, banjir. Bapak! Tapi Bapak nggak pernah naik ke atas. Bapak kejebak banjir di basement. Di dalam mobil yang sedang mau Bapak selamatkan.
gelap, jadi kami butuh dukungan dari beberapa instansi yang terkait di saat menangani bencana itu. Di situ kami dibantu oleh beberapa tim evakuasi untuk melakukan penyisiran, lalu dibantu dengan beberapa anggota dari tim rescue melakukan penyelaman untuk mencari beberapa korban. Akhirnya kami menemukan kurang lebih 3 korban di dalam basement. Korbannya itu yang 2 itu ada di dalam mobil, yang 1 lagi itu ada di tangga darurat. Arum, hey, jadi kamu yang gantiin Siska? Ya mau gimana lagi Fit, kalau Pak Samsul udah bersabda, paksa deh aku lembur. Oh, ya udah deh, aku balik duluan ya. Sorry nggak bisa nemenin, soalnya lagi ada Citra di rumah. Kamu hati-hati ya. Iya, nggak apa-apa kok. Maafin aku ya soal kemarin. Aku nggak tega mau cerita sama kamu. Udah, lupain. Ya udah, aku balik duluan ya. Ya. Fit, liftnya rusak. Ini lewat tangga deh. Rusak mulu. Ya udah, dah. Pintunya bisa dibuka kan? Rustam ya? Diajakin ngobrol diam aja. Nih, bisa dibuka. Rustam! ID kamu ketinggalan nih. Ya, cepet banget jalannya. Udah. Ada cerita-cerita tragis di mana katanya pada saat tim SAR orang yang mau menolong ke sana itu ada suara-suara minta tolong apa segala macam, tapi pada saat mereka masuk itu nggak ada. Ngelamun aja. Kau balik lagi? Ada yang ketinggalan? Iya nih, tapi bukan aku. Oh, kamu ingat nggak? Cowok cleaning service yang suka curi-curi pandang sama kamu. Ingat nggak? Cowok yang mana sih? Pakai pura-pura lupa lagi. Itu si Rustam. Jangan bercanda ah. Nggak lucu tahu. Kenapa jadi kamu yang marah, Rum? Rum, tuh. Barusan aku ketemu sama dia di bawah. Bahkan dia ketinggalan ini nih, tuh. Kamu ketemu Rustam? Iya. Yang bener, Fit. Oh, kenapa sih? Sebenarnya Bang Rustam itu Rum. Aduh maaf ya. Aku salah ya bikin kamu sedih. Rum, kamu kenapa? Aduh. Nanti malam aku main ke rumah ya. datang aja bang. Abang mau ngapain sih? Aku mau ngelamar kamu, Rum. Abang serius? Iya. Aku mau ngelamar kamu. Gimana? Tapi jangan sampai Fitri tahu dulu ya bang. Kita gini aja cuek-cuekan. Soalnya kalau dia tahu bisa rame. Iya. Aku janji nggak akan aku bilang-bilang sama si Fitri. Jadi Rustam udah ngelamar kamu? Gitu ya sekarang, nggak pakai ngomong-ngomong. Awas
biasa aja tuh Rustam kalau ketemu. Gue jitakin dia. Kamu juga. Iya, Fit. Tapi kita udah gak akan ketemu lagi. Maksudnya? Rustam udah gak ada, Fit. Rustam udah meninggal. Dan kapor, basement 1 aman terkendali. Waktu itu aku janjian sama Bang Rustam di pojok jalan deket mall. Tadinya kita mau makan sama-sama, tapi Bang Rustam malah nggak datang-datang. Kunci juga. Tahu-tahu Abang gimana sih? Lama amat. Aku di sini darurat, Bro. Di sini banjir. Ayo, Bang, cepet banget. Kunci lagi. Halo? Bang? Halo? Abang? Mereka ingin menyelamatkan diri, namun air begitu deras sampai tidak memungkinkan dia tenggelam. Cleaning service itu kita temukan di tangga darurat, yaitu mungkin dia mau menyelamatkan diri tidak sempat karena air begitu deras. Aku udah coba buat turun ke bawah. Tapi satpam melarang aku, Fit. Dia bilang air udah tinggi, bahkan udah sampai langit-langit. Astagfirullah. Jadi Rustam jadi korban banjir, Fit. Dia udah dimakamin sama keluarganya di Semarang. Jadi itu sebabnya kamu menangis semalaman. Ini yang sabar ya. Ya Allah. Sama. Aduh, sabar ya. Terus sampai ada kejadian kayak gitu juga kan bikin tambah sedih nggak sih? Maksudnya ya udah ditinggal meninggal, tahu-tahu masih kayak apa ya? Masih ada sesuatu yang tertinggal dan masih ngasih pesen gitu istilahnya dengan tiba-tiba muncul secara gaib gitu. Jadi ya memang apa ya, nggak pernah terbayang sih kalau sampai ngalamin kejadian itu gitu. Tidak ada dalam ayat apapun orang mati itu hidup lagi, ya. Kalaupun ada, mungkin itu berupa jin atau setan yang menyerupai manusia. Tapi manusia menyerupai setan atau hidup kembali itu nggak mungkin. Karena ruhnya itu sudah diambil, artinya sudah ditaruh satu tempat yang berbeda dengan ruh yang masih hidup gitu. Saya bukan tipikal orang yang apa ya, yang gampang takut dengan hal-hal yang begitu. Karena memang saya juga sadar betul bahwa kita hidup di dunia ini bukan cuma sendirian kita sebagai manusia, tapi ada hal-hal yang kita nggak kelihatan. Tapi memang itu ada. Sambil menunggu
surut itu juga ada beberapa tim kita melakukan penyelaman untuk mencari karena air di situ sangat keruh, jadi kita harus melakukan penyedotan air terlebih dahulu. Kurang lebih itu penyedotan air itu kurang lebih hampir 2 hari. Ya kalau saya nggak mengalami sendiri ya mungkin percaya nggak percaya sih Mbak. Saya cerita begini ya bukan maksudnya penonton percaya dengan cerita saya. Itu terserah bagaimana penonton menerimanya. Tapi satu hal yang saya percaya Mbak. Kebaikan itu nggak mengenal batas. Mesti gimana ya ngomongnya? Mana orangnya baik banget lagi. Jadi nggak tega mau ngomong. Muka kamu kenapa kusut begitu? Ada yang dipikirin? Soal uang Bapak yang saya pinjam, Pak. Saya belum bisa mengembalikannya. Masya Allah, Yudi. Soal itu, kamu tenang saja lah sudah. Ayo. Soal itu kamu gak usah pikirin, Yudi, ya. Tuh, sudah hampir jam 6. Kamu nggak pulang, nanti keburu macet kamu. Iya, Pak. Saya juga sudah mau pulang, Pak. Ya, mau pulang, tapi kelihatannya kamu masih gelisah begitu. Begini, Yudi. Kalau kamu belum membayar hutangnya ke Bapak, artinya kamu itu belum punya uang. Nah, kalau kamu sudah punya uang lebih, boleh kamu bayar hutangnya ke Bapak. Paham? Iya, Pak. Saya paham. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Ya udah, kalau gitu saya pulang dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya, Pak. Yudi. Posisi bendungan Katulampa sudah di siaga 1. Pintu air akan segera dibuka. Kemungkinan akan menyebabkan banjir di Jakarta 6 jam mendatang. Warga di bantaran kali diharapkan untuk bersiap. Ya, monitor. Pak Eko, jangan lupa semua pintu dikunci, biar tidak ada yang turun lagi, Pak Eko. Oke, dikondisikan. Dan lapor. Basement 1 aman terkendali. Sudah, jangan banyak tanya. Kamu bantuin amankan area sini, jangan sampai ada orang yang mendekat. Saya akan segera ke bawah. Barangkali masih ada korban. Apa Dan? Korban? Ya, basement kita banjir. Aris, cepat Aris. Mau kemana kamu? Gak boleh masuk basement. Saya harus masuk, Bang Rustam ada di sana, Bang. Rum, tenang. Kamu dengerin kata-kata saya ya. Basement itu banjir, Rum. Dia udah tenggelam. Kalaupun masih ada orang yang selamat di dalam sana, itu karena mukjizat dari Allah, Rum. Gimana, Aris? Dia ada korban yang ditemukan, Pak. Coba kalau gitu kamu cepat ke sana. Siap. Ayo cepat. Dan, di sini temukan korban Dan.
identitasnya? Ada, Dad. Rustam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang kamu ambil kantong mayat di pos. Cepat. Ayo cepat. Pak Kadin! Pak! Pak Kadin! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi saya harus ke dalam, Pak. Iya, Rum. Tenang. Kamu tenang ya. Kamu berdoa aja. Mudah-mudahan Rustam selamat, Rum. Ya. Ayo cepet, kembali lagi. Pak Rustam. Abang. Pernah tahun berapa saya lupa, itu banjir besar juga, itu sampai pengungsi di kuburan. Dia bikin bikin tenda di kuburan. Nah di situ saya nggak habis pikir, tuh orang udah nggak ada rasa takut lagi gitu, karena dia pikir dia nggak ada tempat. Yang parkir lagi saat banjir, lagi saat hujan, maksudnya kita harus antisipasi karena kan nggak lucu juga mobil kita udah nabung beli mobil dengan jerih payah sendiri harus kelep karena banjir, jadi kita juga harus antisipasi lah, lebih mawas diri aja. Apa ya? Halo? Halo Yud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nonton TV. Kantor kamu kebanjiran. Apa betul gitu Yud? Sampai segala ada korban. Kantor memang banjir, Pak. Dan ada korban. Sekarang lagi dicari sama tim. Gini Yud. Bapak minta kamu pulang sekarang. Karena ibumu semakin parah sakitnya. Iya, Pak. Saya akan segera pulang, Pak. Saya akan pulang, Pak. Ya udah Yud, Bapak tunggu ya. Jaga kesehatanmu Yud. Assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan apa lagi ya Allah? Yud, Masya Allah. Kalau nggak ngelamun, bengong, mikirin apa? Yud, asal kamu tahu ya, orang itu harus mensyukuri yang namanya hidup dan kehidupan. Jadi kamu jangan selalu menyesal, paham? Sakit lagi, Pak. Padahal baru kemarin saya lihat ibu sehat-sehat saja, Pak. Terus, kamu itu pengen menjenguk ibu kamu. Basah semua. Jadi kapan kamu mau menjenguk ibu kamu? Belum tahu, Pak. Saya sendiri malu, Pak, untuk bertemu sama ibu. Masya Allah. Saya belum bisa bantu itu lagi, Pak. Sudah, Yud. Semoga kamu bisa menjenguk ibu kamu. Ini Bapak ada uang. Wah, uangnya juga basah, Yud. Jangan, Pak. Saya tidak mau terima uang itu, Pak. Pak Eko udah terlalu baik banget sama saya. Pak, uang yang kemarin saya pinjam buat pengobatan ibu aja, itu aja belum bisa saya balikin, Pak. Sudah.
Yang penting Bapak itu memberikan uang ini ke kamu itu dengan hati yang tulus dan ikhlas buat bantu kamu. Terima kasih. Ya, sudah. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ingat ya, Di. Jadi laki-laki itu nggak boleh cengeng, ya. Kamu harus semangat kerja, ya. Ayo, kembali kerja lagi dan penuh dengan semangat. Paham? Pak Eko memang orang benar-benar baik. Yud, Iya, Dan. bisa minta tolong nggak kamu belikan kopi ke warung buat kita tugas hari ini? Bisa, Dan. Ini uang. Siap, Dan. 4 orang kan, Dan? Komandan, Pak Eko, saya sama... Yud, Pak Eko itu sudah meninggal, Yud. Jasadnya Haris yang nemukan. Komandan pasti bercanda kan? Bercanda kan, Dan? Memang saya kelihatan bercanda, Yud. Begini ceritanya, Yud. Pak Eko pada saat dia kontrol ke bawah, terpleset kepalanya kebentur lantai, Yud. Pak Eko! Pak Eko! Pak Eko! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak Eko. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin, Dan. Nggak mungkin. Pak Eka itu baru aja dari sini, Dan. Kasih uang saya. Yang bener kamu, Yud. Bener, Dan. Ini uangnya, Dan. Masih basah juga. Itu uang dari Pak Eko, Dan. Subhanallah. Allah itu maha besar, Yud. Kalau Allah sudah menghendaki, segala sesuatunya akan terjadi. Sekalipun perbuatan baik, tidak akan lepas walaupun ajal menjemputnya. Bener, Dan. Saat itu, saat saya menerima uang itu, saya gemeter, Mbak. Jantung saya itu deg-degan. Apalagi saat komandan saya memberitahu kalau Pak Eko saat itu udah gak ada. Kebaikan itu gak mengenal batas. Siapapun itu hal aneh, tapi sebuah keajaiban, Mbak. Saya mengenal Pak Eko cukup lama. Dia orangnya baik, dermawan. Saya berdoa semoga Pak Eko mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Ya, langkah baiknya kalau terjadi banjir di dalam basement, lebih baik kita langsung menyelamatkan diri, tidak usah menyelamatkan barang-barang. Yang terpenting kita mencari sebelum masuk ke dalam basement itu kita harus mapping terlebih dahulu di mana tangga daruratnya, di mana pintu keluarnya. Kita lebih dahulu mapping itu, lalu saat terjadi bencana kita sudah tahu harus larinya harus kemana. Kalau saya pesannya jangan terlalu dibikin paranoid aja, karena kalau hal-hal goib kita dibikin parno, dibikin kita takut, yang akhirnya percaya atau tidak, semakin kita takut mereka akan semakin dekat. Tapi kalau kita semakin tidak mengindahkan, mereka juga tidak akan ganggu. Ya mungkin kalau musim hujan dan memang banjir lokasi di Jakarta, ya kita nggak parkir di basement, lebih aman untuk parkir di tempat yang lebih tinggi. Bagaimana kita menyikapinya aja. Kalau kita menyikapinya dengan air itu sebagai ungkapan rasa syukur Allah memberikan cobaan kepada kita, kita syukurin aja gitu. Kalau saya sendiri sih berantisipasinya bersyukur aja. Hujan bersyukur, panas bersyukur gitu.